Menepi hingga Cimahi, bergeraklah ke arah Parongpong. Lalu segera saja melangkahkan kaki menyerong ke Curug 2 atau Curug Manglayang yang sejak tragedi mistik hilangnya sepasang pengantin lebih dikenal dengan sebutan Curug Pengantin. Banyak cerita di luar nalar yang menyusup di antara keelokan curug yang hening dengan air sebening kristal. Selain hilangnya sepasang pengantin, curug dengan ketinggian air terjun 50 meter itu juga berkelindan mitos-mitos tua. Sementara itu berbagai peristiwa maut ikut menghiasi keindahan Curug Pengantin. Kematian mistik silih berganti dikisahkan bersama rasa seram. Pemirsa, saya Serafina akan mengajak Anda untuk mengusut misteri dari berbagai sisi agar tak lagi menjadi teka-teki. Disinyalir merekam banyak tragedi, Curug Pengantin memang menyisakan tanya dan tanda yang tak kasat logika. Mitos pun terkuak. Nama Curug Pengantin berasal dari hilangnya sepasang pengantin baru di curug itu. Lalu seperti apakah klinik yang mendelik dari curug misterius itu? Ke Curug Pengantin bersiaplah untuk membawa hati yang tebal. Sebab sisi mistik air terjun di kawasan Bandung Barat ini sangat kuat untuk dipandang enteng. Termasuk misteri hilangnya pengantin yang namanya diabadikan menjadi nama curug ini. Inilah rumah lelembut yang menyediakan begitu banyak kegaiban. Termasuk mereka yang menderita sebuah penyakit dan tak menemukan kesembuhan dari obat manapun. Memang, curug yang mengaurkan aura keramat ini sudah memberi bukti menjadi destinasi penyembuhan. Begitulah, ada sisi-sisi berbeda yang mengundang orang untuk datang. Sisi ini dicari karena mampu menawarkan ikhtiar bagi mereka yang mengejar kesembuhan. Perjalanan tim di luar nalar bahkan harus melewati sejumlah orang sebelum akhirnya bertemu dengan keturunan juru kunci Curug Pengantin. Nah, pemirsa, di depan saya ini sudah nampak perumahan warga. Sepertinya saya akan bertanya di mana rumah Pak Amas. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Rumahnya Pak Amas di mana ya, Pak? Ini saya sendiri, Pak. Oh, Bapak. Boleh kita ngobrol, Pak? Iya, siap. Punten. Iya, Pak. Saya Sera. Iya. Dari Pak Amas. Tim di luar nalar, Pak. Pak Amas ini Pak betul apa penjaga dari Curug Pengantin, Pak? Iya. Wah, kebetulan sekali, Pak. Jadi hari ini tim kami datang ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai cerita sejarah dan mitos-mitos yang ada di Curug Pengantin, Pak. Boleh ya, Pak, kita ngobrol-ngobrol? Boleh, tapi lebih enaknya kita deket curugnya aja ngobrolnya. Oh, boleh, Pak, kalau gitu. Nah, pemirsa, nanti saya akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Pak Amas mengenai mitos-mitos dan sejarah yang ada di Curug Pengantin. Kalau gitu, boleh langsung kita jalan, Pak? Iya.
Dari banyak sudut, Curug Pengantin adalah tempat keramat yang tidak hanya menyediakan keseraman, pesona alam, destinasi misteri, serta berlimpah berkah bisa ditemukan di sini. Juga mereka yang percaya penyakit bisa diusir lewat air curug yang dihuni berjenis-jenis makhluk halus. Dikembang atau Oh ada juga ya Pak? Ya emang kebanyakan sih yang sakit juga kebanyakan ngambil air dari Curug Pengantin itu kebanyakan ini sembuh. Termasuk kebanyakan sembuh. Iya, termasuk saya juga pernah orang Cibariut, dia udah 10 tahun mandi stroke, terus dimandiin selama 3 kali malam Jumat sampai sekarang penuh. Nggak mandi, ngambil airnya doang. Hanya mengambil air? Iya, dimandiin air dari Curug Pengantin 3 kali malam Jumat sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang orangnya masih Sembuh, hidup ya, Pak? iya. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapan peristiwa hilangnya sepasang pengantin di Curug Manglayang. Benar, nama curug ini adalah Manglayang setelah sebelumnya bernama Curug 2 karena memang ada 2 air terjun di sana. Tapi kini orang sudah melupakan nama Curug Manglayang atau Curug 2. Sejak peristiwa misterius hilangnya pasangan pengantin, orang lebih senang menyebutnya Curug Pengantin. Setahu saya yang pertama itu Curug 2. Curug 2, kenapa Iya. itu Pak dinamakan? Ya Curug dinamanya 2? kan emang 2 sih curugnya itu. Maksudnya 2 itu berdampingan Iya. seperti itu. Oke. Nah terus diganti sama Curug Manglayang. Manglayang. Nah, Kenapa diganti dengan nama Curug Manglayang? jadi si lokasinya ada di seberangan Manglayang itu, yang itu Manglayang Katumiri sekarang itu namanya Manglayang gitu. Kemudian ada kejadian sepasang pengantin yang baru menikah, nyebrang, terus airnya lagi besar, terpleset ke bawah arus, yang satu meninggal, yang satu Oh, jadi tidak. pengantinnya itu terbawa arus dan meninggal. Iya. Tapi yang meninggal hanya satu saja, Satu, Pak. Itu satu. suaminya. Oh, istrinya yang meninggal. pada saat itu. Setahun kemudian ada longsor, terus si curugnya ketutup. Nah dari situ udah dinamain Curug Pengantin sampai sekarang. Pengantin yang terbawa arus adalah kisah misterius sepanjang masa mengiringi kisah-kisah lain yang serba tak biasa. Keanehan juga banyak terjadi. Misalnya saja, air terjun yang semula 2 menjadi hanya 1 sejak pengantin perempuan hilang. Keajaiban lain, peristiwa demi peristiwa datang bergantian. Susul menyusul, maut menghampiri pengunjung yang naas. Percaya nggak percaya, pas waktu jam-jam 6-an lah, saya mendekati mau pulang. Padahal di situ ada keluarga saya doang, tapi ada suara perempuan tuh manggil-manggil. Saya juga kaget juga sebenarnya. Pas ngeliat saya sendirian, tapi kok ada siapa ya? Tuh percaya nggak percaya, di situ ada emang. Pernah dulu tahun 93 ada perempuan ke bawah air dari atas ke bawah. Kemudian tahun kalau nggak salah 98 yang kejadian ada satu orang laki-laki, orang Bandung juga lah. Orang Bandung juga. Renang, dia nggak muncul lagi. Ternyata dia masuk goa di dalam air itu, meninggal. Oh, jadi Terus yang kedua tahun kalau nggak salah 2001 yang SMP itu 3 orang yang meninggal, itu lagi selfie. Dia lagi selfie di pinggir di pinggir air curugnya. itu. Iya, di bawah Tapi itu. bukan di dalam Bukan, air. bukan. Jadi
hanya di air tapi di yang di pinggirannya. Iya. Iya. Tiba-tiba ada gelombang itu ke bawah, ke tengah. Curug pengantin yang mengalirkan cerita metafisika semakin lekat dengan segala yang keramat. Pada malam-malam tertentu, terutama di malam Jumat, selain ada orang yang membawa setumpuk rasa berani untuk bersemedi, mereka seperti paham curug pengantin di malam Jumat menjadi pasar gaib. Kalau malam Jumat terus dia kadang-kadang semedi di bawah sampai 3 malam. Pernah lihat sih, di tempat itu ada semacam sajen-sajen. Kebetulan paman saya juga pernah ada ritual di sini, tapi tujuannya saya kurang tahu itu semua sih. Nah pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Amas tadi, saat ini saya akan menemui juru kunci dari Curug Penganten untuk mencari dan menggali lebih dalam lagi mitos-mitos dan misteri di luar nalar yang terjadi di Curug Penganten. Ikuti terus penelusuran saya di luar nalar. Nah pemirsa, di depan saya sepertinya ada salah seorang warga. Nah saya akan bertanya mengenai juru kunci dari Curug Penganten. Halo, permisi Ibu, selamat sore. Ya, saya Sera dari tim di luar nalar. Bu, saya itu kesini sebenarnya ingin ketemu sama juru kunci dari Curug Penganten, Bu. Mungkin Ibu tahu siapa ya? Oh itu Neng, ya kemarin-kemarin kebetulan dulu mah memang bapak saya, cuman bapak saya berhubung udah meninggal, ke kakak kebetulan kakak lagi di luar, dan sekarang adiknya, ibu sebagai adiknya. Oh jadi juga sih. Ibu juga tahu mengenai sejarah dan mitos-mitos yang beredar di sekitar Curug Penganten ini ya Bu? Hari makin mendekati petang. Curug Pengantin seperti dipayungi aura gaib yang tak wajar. Jangan mencari pengantin yang hilang di sana, karena kini yang menjadi penunggu curug adalah makhluk-makhluk halus yang konon semakin banyak. Ya jin-jin yang biasa suka ini, itu memang suka ada pemunculan sesosok perempuan. Itu mah cuman ini aja manusia-manusia ini, tapi sosok pengantin yang dulunya udah meninggal udah nggak ada. Ya cuma di usia-usia segini ibu secara otodidak bisa gitu ada apa sosok apa di mana bisa tempatnya. Ya Bu, berarti ya. Ibu bisa melihat dan tahu ada sosok-sosok yang menunggui Curug Penganten itu. Ya kalau sepertinya itu juga mungkin kelebihan dari Allah, ibu secara tiba-tiba bisa melihat. Posisi air terjun itu kan adalah posisi yang memang air mengalir, kemudian dia jatuh di tempat yang disebut dengan lembah. Lembah itu kalau kita lihat dia sangat rimbun. Sekali lagi, beberapa tempat yang paling disukai jin, tadi yang pertama tempat-tempat kecelakaan yang orang banyak meyakini di situ banyak roh gentayangan. Kedua, tempat-tempat yang kotor, yang nggak kerawat. Ketiga, tempat-tempat di mana banyak pohon rimbun. Makanya pohon beringin itu kan pohon yang rimbun, lebat, gede.